Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi amjad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga kenikmatan yang istimewa ini kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kebahagiaan hakiki kelak di kehidupan akhirat. Karena perjalanan hidup yang kita lakukan saat ini adalah sebagai wasilah, sebagai sarana kita untuk mencapai kehidupan akhirat yang hakiki. Yang dapat kita siapkan adalah saat ini, di mana kita mempunyai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu sudah menjadi sejarah. Kita bisa menilai sendiri apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan yang dosa. Maka kesempatan saat ini adalah kita untuk berdoa, memohon kepada Allah serta bertobat dari segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Sebagai manusia, tentu kita adalah sebagai makhluk khata' wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa, sehingga kita senantiasa untuk diingatkan, untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kesabaran dan saling mengingatkan atau saling menasihati dalam kebenaran. Karena ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Manusia mudah sekali untuk meninggalkan atau melakukan perbuatan yang menyimpang, karena pada diri manusia Allah ciptakan atau karuniakan hawa nafsu yang senantiasa mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sementara pada diri manusia juga Allah karuniakan hati nurani yang senantiasa suci dan bersih, mendorong manusia untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, seiring dengan kita sudah berada di bulan Sya'ban yang kurang lebih tidak nyampe 1 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, bahwa ada paling tidak 5 persiapan yang kita
siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin ini hanya menyempurnakan dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan asatidz yang sudah menyampaikan di mimbar ataupun di tempat yang lain. Ini sebagai pengingat, prinsipnya bahwa agama tadi adalah nasihat untuk diri kita sekalian dan untuk siapa saja yang siap untuk menerima kebenaran, sekalipun itu adalah pahit bagi dirinya. Jamaah rahimakumullah, persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim semakin berusaha menjaga hatinya dari segala perbuatan yang merusak kesucian hati. Di antara amal yang dianjurkan adalah selalu menjaga niat agar tidak menyimpang. Betapa banyak amal yang sepele namun menjadi besar pahalanya disebabkan dari niatnya yang benar. Sebaliknya begitu banyak amal berpahala besar namun menjadi tidak bernilai disebabkan niatnya yang salah. Maka ada satu ungkapan, Rabbul amal soghirun ta'dimuhu an-niyah, wa Rabbul amal kabirun tasghiruhu an-niyah. Jadi banyak amal yang berpahala kecil, tetapi karena dengan niat menjadi besar. Tapi sebaliknya, pahalanya besar, tetapi karena niatnya salah menjadi ambiar, jadi buyar. Makanya kita harus senantiasa berniat, senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa, termasuk ketika kita menyantap apa yang ada di depan kita. Katanya Pak Eko kudu bismillah. Bismillah. Maka insya Allah itu menjadi ibadah bagi kita sekalian. Maka hendaknya setiap aktivitas yang kita niatkan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan dan memberi minum hewan. Nah, perbuatan-perbuatan yang sederhana tetapi mempunyai nilai yang besar itu adalah karena niat yang kita tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persiapan ruhiyah ini harus kita mulai saat ini. Makanya kita senantiasa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, dan pada bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan pada bulan suci Ramadan itu anjuran ataupun doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta berharap masuk bulan Ramadan itu dengan segenap persiapan ruhani dan jasmani untuk menunaikan amaliyah-amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi persiapan rohani adalah rohaniyah kita membersihkan penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam sanubari kita agar singkir, agar minggir, agar minggat dari diri kita, dan yang ada adalah pencerahan di dalam rohani kita sehingga kita senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah persiapan amaliyah, di mana setiap muslim menyusun rencana apa saja target yang ingin dicapai dalam selama bulan suci Ramadan. Nah, ini memang harus dengan manajemen yang baik. Kita terutama adalah untuk target-target yang sifatnya adalah target-target ruhaniyah ataupun
bukan hanya target yang sifatnya adalah material. Kalau bisnis sifatnya adalah material. Maka di dalam memasuki Ramadan kita susun persiapannya. Katakanlah kita mungkin punya target membaca Al-Quran 30 juz, khatam 1, 2, 3 atau berapa kali. Atau memberikan takjil, menolong, membantu, kemudian bersilaturahmi apabila kita mempunyai hubungan yang renggang dengan sanak saudara kita, maka memasuki Ramadan ini kita bongkar itu dengan silaturahmi, dengan kita mengunjungi saudara kita sehingga akan terurai masalahnya. Monggo kita rencanakan, mungkin kita merencanakan untuk melakukan itikaf. Kalau tahun yang lalu mungkin itikafnya hanya 1 menit, maka tahun ini ditingkatkan 2 menit atau 2 jam atau mungkin tengah malam, mengoptimalkan untuk ibadah yang kita lakukan. Kalau tahun lalu atau tahun-tahun ini sholat sunat kita masih banyak yang tidak kita tunaikan. Dari 12 macam sholat sunat, hanya beberapa saja yang kita tunaikan, belum menjadi kebiasaan. Maka harus kita bangun kebiasaan dari yang kecil-kecil dulu, yang sederhana, yang mudah kita lakukan. Itu akan membuat kekuatan jiwa. Jangan langsung kita memporsir yang berat sehingga kita tidak langgeng atau istiqomah. Maka keistiqomahan ini betul-betul kita bangun dengan pelan-pelan, dengan cermat. Akhirnya kita menjadi kokoh, bakoh, dan menjadi ibadah yang terus-menerus kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah mempunyai kebiasaan bangun sebelum sholat subuh. Itu udah alarm yang otomatis itu. Kalau tidak ya semua HP anggota keluarga kita itu disetel alarm yang banyak, semuanya yang sama, jam 2:30 atau jam 3 atau 3:30. Kalau enggak bangun ya itu berarti tidak ada niat di dalamnya. Kalau kita ada niat di dalamnya untuk bangun, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Maka sebelum kita tidur kita bersuci, kemudian kita mohon kepada Allah atau wudhu, paling tidak kalau memang sempat untuk sholat 2 rakaat atau sholat tohur. Kalau tidak mungkin sudah sangat kantuknya berat, ya langsung istirahat. Kalau kita morsir di malam hari tentu akan mudah kita untuk melalaikan atau untuk bangun. Sekalipun alarm satu rumah itu berbunyi, bahkan kentongan di tetangga kita dipukul, itu juga tidak mempan untuk membangunkan kita. Maka yang mempengaruhi kita untuk melakukan aktivitas sebenarnya adalah pada niat kita. Kalau kita punya niat target untuk bangun di tengah-tengah malam, kemudian memohon kepada Allah, insya Allah dimudahkan untuk melakukan sesuatu. Jadi monggo supaya Ramadan kita tidak sia-sia, kita rencanakan dan kita biasakan mulai hari ini. Kalau Ustadz Widaryanto itu menyiapkan Ramadan itu bukan bulan, hari, tapi adalah sudah disiapkan setahun yang lalu sudah disiapkan. Memang itu butuh riyadhah atau latihan yang secara terus-menerus. Yang ketiga adalah persiapan ilmiah, yaitu hendaknya seorang muslim membekali diri dengan ilmu seputar Ramadan sebanyak mungkin. Baik itu ilmu yang sebelum datangnya Ramadan, ilmu tentang ketika datangnya Ramadan, dan ketika sesudah Ramadan. Tentu terkait dengan amaliyah yang harus kita lakukan atau amaliyah yang sunnah yang kita lakukan sebagai suatu keutamaan. Dengan demikian kita nanti memasuki Ramadan sudah dengan pengetahuan, dengan ilmu, dan
tinggal mengamalkan dan kita bisa merasakan dengan ilmu itu kita akan semangat menikmati dan menjalankan perintah Allah dengan semangat untuk menjauhi larangan dan menunaikan ibadah dengan nikmat. Maka kita akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Jadi kalau sudah manisnya iman kita rasakan, halangan tantangan sebesar gunung pun, sebesar ombak apapun itu tidak akan menghalangi kita untuk melakukan. Jadi sekantuk apapun, kalau kita mempunyai suatu mimpi, suatu upaya atau suatu yang ingin kita raih, maka itu akan menyingkirkan semuanya dan memudahkan kita untuk menuju ke jalan yang terbaik. Yang keempat adalah persiapan maliyah. Nah, di bulan suci Ramadan memang budget anggaran itu tentu akan naik, karena biasanya kita tidak belanja, dipaksa oleh keadaan itu kita belanja. Maka kita harus mengaturnya, harus kita mempersiapkannya agar belanja kita hanya sebagai suatu kebutuhan yang kita butuhkan, bukan suatu keinginan yang ingin kita beli, sehingga akan memberatkan kita. Nah, dalam hal ini kita bukan dalam persiapan maliyah yang sifatnya adalah hanya kebutuhan duniawi saja, tapi ini adalah yang maliyah ataupun harta persiapan mal itu yang terkait dengan ukhrawiyah. Seperti halnya kita siapkan infak untuk subuh, infak untuk tarawih, ataupun mungkin ada kajian atau pengajian, atau termasuk juga di dalamnya adalah persiapan untuk zakat fitrah atau zakat mal yang sudah kita persiapkan selama 1 tahun dari harta yang atau usaha yang kita jalankan, menghasilkan sampai 85 gram emas atau nisabnya, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini kita persiapkan mulai sekarang untuk kita toto, kita atur, kita manage sedemikian rupa sehingga kita bisa menyisihkan di dalam Ramadan, mungkin termasuk zakat fitrah atau fitrah istilahnya, ya, mau berbagi kepada anak-anak ataupun cucu-cucu. Biasanya sudah disiapkan ini yang sudah mbah-mbah itu, yang sudah simbah-simbah itu, ya, yang anak-anak menyiapkan dompetnya, ya, biasanya dompetnya disiapkan menerima fitrah-fitrah itu. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah persiapan jasadiyah, yaitu hendaknya setiap muslim untuk senantiasa menjaga kebugaran atau kesehatan tubuhnya. Tentunya ini adalah dilakukan dalam rangka menjaga pola makan yang baik, supaya menjaga pola tidur atau istirahat, serta memperbanyak konsumsi air mineral atau mengurangi makanan-makanan yang menjadi sirian kita atau menjadi pantangan kita. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan mungkin saran dari ahli gizi, bagaimana nanti Ramadan kita sesuai dengan kondisi kesehatan kita masing-masing, sehingga kita bisa tetap fit, tetap bugar. Dan jangan lupa juga kita untuk olahraga yang ringan sesuai dengan kondisi kita masing-masing, karena porsi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jangan seperti Mas Dendi goes sampai Sukoharjo PP. Itu disesuaikan dengan kita. Ya, cukup mungkin olahraga ringan, yang jelas kita harus banyak bergerak. Mungkin bisa geraknya dengan bersih-bersih rumah ataupun membersihkan sekitar, itu akan memberikan manfaat juga, tidak hanya bagi diri kita tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat.
Jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menyiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong Ramadan, sehingga kita bisa betul-betul menunaikan ibadah dengan imanan wahtisaban, dengan khusyuk, dengan tawadhu, serta menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga kita betul-betul merasakan imanan wahtisaban, sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang saat ini maupun masa yang lalu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menjemput Ramadan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.